Kalau kita bicara tentang para ilmuwan, tidak lengkap rasanya kalau tanpa Sir Isaac Newton. Siapa sih yang gak kenal dengan hukum Newton? Sejak sekolah, kita pasti diberikan pelajaran tentang pemikiran Newton ini, meskipun ada yang nyantol di kepala, ada yang hilang begitu saja. Mungkin yang paling banyak di antara kita adalah yang kedua. Hukum Newton hampir terikat pada semua yang kita lihat dalam hidup sehari-hari, misalnya pada mobil yang bergerak, perahu yang didayung oleh nelayan, dan lain-lain. Pada usia 20-an tahun, Newton sudah menemukan konsep kalkulus terlepas dari kontroversi antara Newton atau Gottfried Wilhelm Leibniz. Newton dilahirkan pada tanggal 4 Januari 1643 di sebuah desa kecil di Inggris. Newton lahir dari keluarga seorang petani. Dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya yang meninggal 3 bulan sebelum Newton lahir. Newton lahir secara prematur dan nyaris tidak selamat. Ketika Newton berusia 3 tahun, mungkin karena kesepian dan tidak sanggup untuk menghidupi Newton kecil, ibunya menikah lagi dengan seorang pendeta kaya. Kemudian Newton dibesarkan dan diurus oleh kakek neneknya. Bertahun-tahun kemudian, Newton mengakui bahwa ia memiliki luka batin dengan orang tuanya. Ia hendak membakar ibu dan ayah tirinya beserta rumah kediamannya. Berbeda dengan anak-anak pada umumnya, Newton kecil lebih tertarik pada mekanik ketimbang mencari teman. Dia sudah mengukir jam matahari pada usia 9 tahun. Setelah kematian ayah tirinya, ibunya berusaha mengeluarkannya dari sekolah agar Newton bisa jadi petani, sesuatu yang ditakutkan oleh Newton. Untungnya, kepala sekolah berhasil meyakinkan ibunya. Berkat hal ini, Newton kembali ke sekolah dan akhirnya masuk ke Universitas Cambridge pada tahun 1661. Newton membayar uang kuliah dengan bekerja sebagai pelayan. Newton tertarik pada filsafat Yunani kuno. Seringkali ia mempertanyakan teori-teori para filsuf dan menuliskannya dalam sebuah buku dalam bahasa Latin. Plato adalah temanku, Aristoteles adalah temanku, tetapi sahabatku adalah kebenaran. Newton berjanji bahwa dia akan menemukan kebenaran melalui eksperimen-eksperimen ilmiah yang dia lakukan. Newton adalah mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Dia adalah mahasiswa yang biasa-biasa saja. Hidupnya ya biasa saja, makan ya biasa saja, nilai juga biasa saja. Mungkin karena ia kuliah sambil bekerja. Namun waktu akan menjawabnya. Pelan tapi pasti, dia akan menjadi salah seorang yang paling berpengaruh di dunia. Newton menerima gelar sarjana pada tahun 1665. Pada tahun itu, wabah pes melanda Eropa dan merenggut nyawa sekitar 1 dari 4 orang di London. Pandemi memaksa Newton untuk bekerja di rumah masa kecilnya selama 2 tahun ke depan. Sama seperti kebanyakan dari kita, Newton juga melakukan WFH. Kalau kebanyakan orang WFH dengan goler-goleran, Newton melakukan terobosan-terobosan yang menakjubkan. Pada saat itu, teori Aristoteles bahwa warna adalah campuran hitam dan putih dipegang kuat oleh masyarakat. Newton menggunakan prisma untuk menemukan bahwa cahaya putih dan sinar matahari dibentuk oleh warna pelangi. Untuk membuktikan teorinya, Newton membuat teleskop pemantul yang menggunakan kaca cermin ketimbang memakai lensa untuk mendapatkan gambar secara lebih akurat. Di luar rumahnya terdapat pohon apel yang banyak disebut-sebut oleh kita sebagai pohon yang legendaris. Legenda mengatakan bahwa ketika Newton duduk di bawah pohon itu, sebuah apel jatuh mengenai kepalanya, membuatnya berpikir tentang gravitasi. Hal inilah yang mendorongnya untuk membantu manusia tentang alam semesta. Newton mengatakan bahwa tarikan gravitasi yang sama membuat bulan tetap mengorbit mengelilingi bumi. Dia juga percaya bahwa gravitasi inilah yang mempengaruhi pergerakan planet-planet di tata surya kita. Pada saat itu, matematika belum secanggih sekarang. Maka dari itu, Newton membuat konsep kalkulus matematikanya sendiri. Terjadi kontroversi tentang penemu sesungguhnya dari kalkulus. Ketika Gottfried Leibniz menerbitkan karyanya pada tahun 1684, Newton mengklaim bahwa dia telah menemukan hal yang sama 20 tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Newton adalah pribadi yang tertutup sehingga karyanya tidak benar-benar dipublikasikan. Kebanyakan sejarawan setuju bahwa keduanya menemukan kalkulus secara mandiri. Setelah wabah berakhir, Newton kembali ke universitas untuk melanjutkan penelitiannya.
Dia mendapatkan gelar bergengsi di dunia sebagai Profesor Matematika Louisiana di usia 20-an tahun, gelar yang sama seperti yang didapatkan oleh Stephen Hawking. Saking gilanya bekerja, sampai-sampai ada yang melihatnya mengajar di ruang kelas yang kosong. Pada tahun 1687, Newton menerbitkan sebuah mahakarya, The Mathematical Principles of Natural Philosophy, atau prinsip matematika filsafat alam, atau sering juga hanya disebut sebagai Principia. Dalam karya inilah, Newton meletakkan hukum gravitasi universal serta 3 hukum geraknya yang sangat terkenal. Ketika menulis Principia, Newton memandang prinsip-prinsip ilmu tersebut sebagai karya besar yang merupakan sisi manusiawi sebagai bentuk kepercayaan terhadap Tuhan. Sebelum menulis Principia, Newton melakukan penelitian tentang benda langit. Hal ini dipicu oleh munculnya komet pada musim dingin tahun 1680. Menurut Newton, bentuk elips orbit planet berasal dari gaya sentripetal. Selain itu, Newton juga memperjelas pandangan heliosentrisnya tentang tata surya. Bagi Newton, matahari tidak berada tepat di pusat gravitasi. Baginya, titik pusat matahari atau benda langit lainnya tidak dapat dianggap diam. Argumen-argumen ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam Principia. Dari karyanya, Newton dianggap sebagai salah satu ilmuwan terhebat di dunia. Bahkan, Newton juga pernah melakukan penelitian terhadap manuskrip teologi di mana dia memprediksi bahwa kiamat akan terjadi tahun 2060. Newton juga menempatkan penyaliban Yesus atau Nabi Isa pada tanggal 3 April tahun 33 Masehi, sesuatu yang cocok dengan salah satu tanggal yang diterima secara tradisional. Sisi teologisnya banyak disembunyikan dari publik. Sampai pada tahun 1936, manuskrip teologisnya yang berjumlah 7.500 halaman tulis tangan dilelang dan diberikan kepada negara Israel. Selain mempelajari teologi, Newton juga menghabiskan 25 tahun hidupnya dengan mempelajari ilmu kimia. Dia mencari metode untuk menjadikan logam biasa menjadi emas. Dia juga menuliskan sebuah manuskrip tentang batu bertuah yang kemudian dipopulerkan sebagai serial Harry Potter. Newton percaya bahwa ilmu kimia membantu manusia untuk mencapai keabadian. Sayangnya, Newton mungkin keracunan merkuri ketika menghabiskan waktu di laboratoriumnya. Setelah kematiannya, rambutnya diperiksa dan ditemukan senyawa beracun tingkat tinggi yang diyakini membuatnya mengalami gangguan mental. Newton mengalami krisis selama 1,5 tahun dan mengakhiri 30 tahun karirnya di Cambridge. Pada tahun 1996, Newton pindah ke London. Pada saat itu, keuangan Inggris hancur akibat terjadi pemalsuan mata uang. Newton diminta untuk meningkatkan akurasi pembuatan mata uang logam. Newton menjadi Master of Mint atau ahli mata uang. Ia melakukan tugasnya untuk mereformasi mata uang kerajaan Inggris. Dia juga bertanggung jawab untuk mengadili para pelaku pemalsu mata uang yang beberapa di antaranya dijatuhi hukuman gantung. Pada tahun 1705, Ratu Anne dari Inggris memberinya gelar kebangsawanan atau gelar kesatria pada saat kunjungan ke Trinity College, Cambridge. Gelar ini menjadikan namanya menjadi Sir Isaac Newton. Pada tanggal 20 Maret 1727, Newton meninggal dalam tidurnya. Newton adalah ilmuwan yang memberikan sumbangsi dalam banyak aspek, mulai dari matematika, optika, mekanika, gravitasi, astronomi, bahkan sampai ke teologi. Newton dimakamkan di biara Westminster. Dalam batu nisannya tertulis kalimat dalam bahasa Latin, Hic depositum est quod mortale fuit Isaaci Newtoni, yang artinya, di sini berbaring tubuh seorang yang fana, Isaac Newton.